Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di konten YouTube saya. Di sini, di Bantai, bincang-bincang santai bersama Kak Fitri, kita akan bahas terkait cinta. Terkait cinta. Di sini, kami akan membahas cinta secara menyeluruh, terkait masalah perasaan secara menyeluruh, dan cinta ini terkait orang-orang atau kalangan-kalangan milenial yang sekarang. Dan sekarang juga kita akan membahas terkait CINTA. Tetapi sebelum itu, subscribe, like, and comment YouTube channel saya. Saya beri 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih. Terima kasih. Apa kabar, Kak? Alhamdulillah baik. Sekarang masih sibuk dengan bisnis-bisnis kecilnya yang sudah mulai membesar ya? Amin. Ya, Amin. masih dengan Amin. bimbel-bimbel dunia pendidikan, kita memajukan dunia pendidikan di Kabupaten Bintan. Alhamdulillah. Tapi Kak, mungkin di lain konteks kemarin-kemarin kita bahas tentang bimbingan kakak. Sekarang kita akan bahas terkait konteks CINTA. Ya, Oh. itu Sangat itu akan menarik. selalu viral di mana Ya, saja. amin, mudah-mudahan viral, Kan, mudah-mudahan. kalau cinta pasti di mana-mana akan selalu jadi pembahasan yang Mudah-mudahan. Ya. Tetapi bukan saja cinta terhadap lawan jenis. Iya, Ada oke. cinta terhadap orang tua, Iya. keluarga, adik atau kakak, teman, dan sahabat. Pastinya. Makanya kita akan berbicara tentang cinta. Seru sekali pembahasan sekarang. Silakan subscribe, silakan like and comment ya, kami tunggu. Oke Kak, mungkin saya ingin bertanya beberapa hal terkait cinta ini. Bagaimana tanggapan Kakak terkait kata-kata cinta? Kata-kata cinta. Ya. Cinta itu adalah sesuatu yang sudah dibawa dari lahir. Iya. Kita dilahirkan oleh cinta antara kedua orang tua kita. Iya. Kita diberi nafas karena cinta kita dari Sang Pencipta. Jadi yang namanya cinta itu sudah ada di aliran darah kita, Iya. sudah ada di nafas kita, sudah ada di denyutan nadi kita, dan kita akan selalu melihat cinta dari segala macam sudut. Kita marah kadang karena cinta, kita sedih kadang karena cinta, Ya, kita ya. senang selalu karena cinta, apapun itu. Cinta pada profesi kita, cinta pada seseorang terhadap kita, cinta terhadap agama kita, Ya. pencipta kita terutama. Jadi yang namanya cinta adalah hidup kita. Jadi tinggal konteksnya kalian mengarahkan cinta itu seperti apa. Oke, terima kasih terkait cinta. Nah, sekarang dari penjelasan kakak saya sudah tangkap terkait cinta. Tapi di sini kita menggelitik-gelitik ke masalah-masalah intinya ya. Terhadap cinta terhadap lawan jenis ini, terhadap lawan jenis kita. Ya. Beberapa tahun ini Anda atau kakak pernah dengar berita-berita terkait orang diperkosa karena gara-gara cinta, Waduh. terkait rasa sayang orang gara-gara cinta, rela bunuh diri gara-gara cintanya. Ya, terus Pertanyaannya di sini adalah seberapa besar sebetulnya pengaruh cinta di hidup kita? saya sendiri pribadi. Iya, betul Kenapa sekali. saya sendiri pribadi? Ya, kalau saya tadi bisa mendefinisikan seperti itu, Iya. otomatis ya cinta adalah hidup saya. Oke. Nah, kalau mendengar dari Tahun-tahun kemarin sisi negatif ya. kasus-kasus Iya. seperti itu, ya seperti tadi kita kembali lagi Iya. bagaimana cara orang membawa cinta itu. Ya memang kalau dikelitik dari cinta lawan jenis, ada kadang dan bahkan beberapa persen Iya. banyak orang yang
banyak insan-insan, apalagi insan-insan muda, Ya. banyak yang rela Rela. menjadi tit bodoh alias goblok ya gitu. Iya. Karena cinta. Hmm. Dia bahkan mengorbankan segala hal yang sebenarnya tidak pantas dia korbankan untuk Ya. seseorang yang tidak membalas cintanya begitu. Wow. Untuk apa dikorbankan, untuk apa? Sedangkan Ya, ya, tidak ya. ada balasan dari si orang, apalagi tersebut. bunuh diri. Ya Allah, kamu bunuh diri karena si A Ya. yang tidak membalas cintamu, sedangkan A, kamu tidak tahu banyak di luar sana yang menanti cinta yang tulus dari kamu. Seperti itu kalau definisi dari cinta lawan jenis lah menurut saya. Oke, lawan jenis. Tapi Kak, sering sekali perasaan Ya. atau rasa sakit hati gara-gara cinta. Definisi orang sekarang milenial adalah galau. Galau. Kalau Kakak bagaimana pandangannya terhadap kata-kata galau ini terhadap Galau. cinta? Galau. Ya. Kalau cinta dikatakan bahwa selalu berhubungan dengan galau. Ya, kalau itu kalau lagi masa-masa puberitas lah biasanya, puberitas. Terus yang kedua masa-masa orang baru mengenal cinta, baru mengenal Yang cinta. baru mengenal cinta. Terus masa-masa mereka baru merasakan merajut asmara dengan orang-orang yang betul dia ingin seriusin seperti itu. Karena kemarin sudah kebanyakan bermain-main cinta dengan siapapun dengan santainya pada saat dia betul-betul mendapatkan yang klop. Yes. Nah, dialah dapat yang galaunya. Tapi tidak semuanya harus klop kepada cinta lawan jenis. Orang galau karena cinta pekerjaannya tapi tidak dia mencintai pekerjaannya. Ya. Tapi apa yang dia dapatkan di tempat kerjanya dia tidak dihargai. Dia tidak diberi apa yang seharusnya menjadi haknya mereka. Betul. Nah, inilah kadang yang membuat orang galau. Jadi kalau cinta kan luas. Iya, Jadi tidak luas bisa. banget. Jadi paling ya ujung-ujungnya coba lihatlah di konten-konten Instagram atau Iya. Facebook atau story-story WA seseorang. Iya. Rata-rata sih yang galau itu yang memang lagi labil-labilnya. Yang lagi labil-labilnya. Tapi kadang juga ada yang sudah berumah tangga labil, tapi kan yang namanya rumah tangga juga pasti ada yang namanya trouble seperti itu. Oke, ada masalah. Kita sudah bahas tentang galau. Sekarang kita bahas tentang bagaimana pendapat Kakak terkait cinta monyet yang kemarin-kemarin waktu era-era 90-an, era 90-an cinta monyet itu bagaikan apa ya? Kalau kita yang lahir 90-an bagaikan pinan dibelah dua karena ya intinya susah sekali mengatakan cinta pada waktu itu. Sekarang gampang sekali ya Kak. Kalau lewat WA kita katakan cinta boleh, lewat Facebook bisa katakan cinta. Kita kemarin era 90-an ya, kita harus ketemu face to face atau kirim surat. Sekarang cinta monyet terkait era sekarang milenial. Apa tanggapan Kakak ini? Cinta monyet, cinta ya cinta. Ya. Ini sudah didefinisikan. Iya, Cinta ya betul. cinta. Cinta monyet ini maksudnya Terus apa? monyet, kamu kan kita kan tahu monyet sukanya main-main. Iya. Monyet tidak pernah serius. Iya. Monyet ini siapa dulu ya? Jangan lihat saya, jangan lihat saya. Monyetnya tidak pernah serius. Terus monyetnya suka rampas-rampas punyanya orang. Terus monyet itu juga serakah. Terus monyet juga gampang galau loh. Monyet gampang galau loh. Coba dikelitik dipelajari. Ya. Monyet itu gampang galau. Terus monyet itu kadang tiba-tiba menerkam. Jadi yang namanya cinta monyet otomatis beda dengan cinta kita cari hewan lain. Cinta induk ayam lah contohnya. Cinta induk ayam. Cinta induk ayam selalu mau melindungi anaknya, melindungi dan menjaga anaknya dengan baik. Monyet juga seperti itu, tapi kita akan selalu identik dengan monyet akan tidak pernah serius. Iya. Monyet adalah hal yang main-main, jadi bisa didefinisikan bahwa cinta monyet adalah cinta bermain-main. Tapi kadang itu hanya dilakukan oleh fase-fase pada fase-fase kaula muda, ya kaula muda yang masih mengecam bangku sekolah. Itu kan sudah identik kita dengarnya di mana-mana.
bagaimana. Katanya yang namanya cinta monyet adalah cinta yang pada saat kita masih mengecam bangku sekolah. Oke. Karena mereka juga mungkin bisa dikatakan tidak mungkin serius, walaupun ada yang kisah cintanya sampai pelaminan. Tapi rata-rata kan mau belanjain diri saja di kantin susah, mau hidupin anaknya orang bagaimana jadi ya. Betul banget, betul. Ya, cuman membangun chemistry rasa dan mempersatukan dua rasa yang lagi berkecamuk seperti itu. Kan tadi bilang fase Ya. pembelajaran atau fase pendidikan, berarti ada tingkat SD, Ya. ada tingkat SMP, SMA, dan kuliah. Di fase manakah? Pertanyaan selanjutnya Kak, di fase manakah sebetulnya cinta monyet itu muncul? Kalau saya, Ya, cinta monyet itu berasal dari pada fase mereka belum puberitas. belum pubertas. Pubertas menurut Ya. definisi saya itu Ya. adalah pubertas pada saat dia sudah mengalami yang namanya perubahan suara, Yes. haid bagi wanita, Oke. ya. Terus sudah ada janggut, pokoknya Betul. seperti itu. Di bawah dari itu saya anggap dia masih cinta monyet karena masih pecicilan begitu. Apalagi kalau anak SD ya Allah. Iya, monyet aslinya monyet sih sebenarnya kalau seperti yang anak SD, tapi yang anak SD di sini jangan tersinggung ya. Kalian boleh menghapus, mengcat kata-kata saya ini, kalimat saya ini dengan cara membuktikan nanti kalau memang kalian bisa bersatu sampai pelaminan. Amin. Tapi kalau Amin. siapa tahu ada penonton Ya. YouTube-nya kakak yang anak SD ya, Ya. jangan di-cut ya. Tapi kalau memang saya sih lebih kepada anak SMP ke bawah yang belum pubertas. Tapi kalau sudah SMP ke atas, mereka sudah pintar sebenarnya sih, sudah mulai yang namanya mengerti bahwa yang serius itu bagaimana. Terus sudah berpikir nanti kalau sudah lulus kita kuliahnya begini untuk bisa sama-sama terus. Mungkin sudah, walaupun masih Sudah labil, paham ya, walaupun betul, masih labil labil. sebenarnya masih labil, masih bisa ganti-ganti berapa kali selama Wow. masih Isi HP ganti-ganti. masih bisa gonta-ganti. Kalau dia kuliah lihat yang bening-bening mulus-mulus dan x sebagainya masih bisa ganti-ganti begitu. Tapi ya setidaknya mereka sudah tahu, sudah bisa menilai bahwa saya memilih si A sebagai pasangan jalan saya, ngedate saya karena dia punya ciri khas seperti ini. Sedangkan kalau anak SD, ya kalau udah sering main sama, sudah ngumpul kerja PR sama, sudah bertanya cinta, sudah ditulis-tulis namanya di bangku sekolah ya, ya cinta monyet. Oke, pengalaman ya. Terus nama di bangku sekolah dengan inisial. Iya, love-nya gitu, seperti itu. Ya. Monyet-monyet banget. Monyet banget. Itu tadi terkait sama monyet. Sekarang ini Kak, sering sekali saya dengar di kalangan fase-fase yang pelajar, panggilan ayah bunda. Oh, seru banget ini. Panggilan ayah bunda sudah ditulis di nomor HP, ayah bunda. Padahal dia masih pacaran loh. Tanggapan Kakak sebagai kaulah yang sekarang mewakili orang-orang yang era-era 90-an. Iya, begini ya. Kebenarnya itu sih kembali dari masing-masing individunya. Itu sih privasi mereka. Iya. Mungkin itu adalah cara mereka mengekspresikan rasa begitu sayangnya kepada pasangan mereka. Kalau ngomong soal etis, ya nah pasti nggak etis lah, pasti nggak etis. Yang boleh kita saja yang sudah berumah tangga, ada aturan sebenarnya khusus di agama saya ya, di agama saya, agama Islam, agama kita ya. Memanggil dengan sebutan itu saja sebenarnya ada aturannya. Betul. Ayah bunda itu ada aturannya, tidak semena-mena kita memanggil dia sebagai ayah atau memanggil sebagai bunda. Cuman karena budaya sudah terbiasa jadi itu juga. Dan kadang kita juga sudah tidak peduli dengan yang begitu, ya itulah kesalahan kita. Apalagi yang baru pacaran. Kalaupun harus memanggil dengan sebutan sayang lah, sebutan honey atau sebutan baby atau bebebs atau apa, bisa terserah. Cuman kalau sesuai pertanyaannya kakak yang mengarah ke ayah dan bunda, enggak lah. Kalau saya sih
sangat saya cut dengan yang bahkan bikin saya muak lah bahasanya kalau muak sekali lah kalau saya pribadi saya ya. Ya. Ini tanggapan saya. Ayah bunda. Ayah bunda. Ayah sudah makan. Ayah bunda dari mana? Ayah bunda dari mana? Bunda sudah sholat. Masih bisa traktir bakso saja sudah tidak bisa si ayah-ayahnya ini, aduh. Waduh. Beli Ya. makanan di kantin susah. Dia beli makanan di kantin saja harus minta orang tua dulu dia panggil ayah-ayah. Ternyata kata-kata ayah Ya bunda. kalau saya sih enggak, masih banyak kalau memang harus memanggil banyak masih banyak banyak kata-kata lain ya. ini dan sebagainya, Ada baby, panggilan saya ternyata. sayang, sweetie kayak apa betul, terserah lah. betul. Itu privasi kalian lah. Ternyata kawan, saya sudah dapat panggilan-panggilan saya yang lainnya. Ternyata kecuali ayah bunda ya, ternyata ada babes, ada sayang, ada Itu. bebiku, ada haniku dan lain sebagainya. Ya. Itu kalau dari segi yang biasa kita dengar yang Oke, viral-viral viral-viral itu ya, oke. seperti itu. Kalau saya sih jauh lah dari sana. Oke, siap, mudah-mudahan. Begini Kak, kalau kita melihat ya sekarang ini kata-kata wanita itu selalu benar. Oh, iya dong. Nah, wanita selalu benar. Tapi bagaimana ketika situasi berbalik ya? Iya. Kan kita laki-laki sering dikatakan ada laki buaya, tukang PHP, geser sana geser sini ada. Iya. Tetapi ketika wanitanya, pertanyaannya adalah ketika satu wanita memiliki lebih dari satu pacar, tanggapannya kakak ini. Wanita, Oke. satu wanita memiliki lebih dari 2 pasangan. Seperti ini. Dilihat dari story-nya dulu. Oh, oke. Story-nya dulu sebelum kau memilih si wanita sebagai pasanganmu, Iya. kau lihat story dia, background-nya dia itu bagaimana sebenarnya. Apakah dia bad girl Yes. atau memang dia senang bermain-main bersama beberapa, bermain-main dalam tanda kutip, bukan yang bagaimana ya, Ya, dia oke. senang dengan bergaul dengan beberapa Laki-laki. lelaki yang walaupun bukan pasangannya dianggap semua sama. Oke. Teman. Kalau kalian menganggap dia seperti itu dari awal, kenapa disuka? Itu artinya Anda siap sakit hati. Yes. Nah, benar otomatis seperti itu. Terus jika memang Anda tahu dia punya orang yang dekat, Iya. tapi kalian nyosor-nyosor juga, ya bisa dikatakan ya emang kalian siap sakit hati. Siap sakit hati. Bukan. Dan si wanitanya pun akan merasa bahwa Iya. kamu kan suka saya, kamu tahu kan saya seperti ini, Iya. terus kamu suka aja. Sudah, jadi dari awal sudah dilihatlah backgroundnya. Oh, Terus betul. story berikutnya yang kalian harus lihat adalah mungkin dia pernah setia, mungkin pernah dia baik, tapi si cowoknya seumpama pernah bikin kesalahan, Ya. bikin yang nggak bener, terus si wanitanya merasa sakit. Kan wanita juga itu kadang jika mencintai banget, Mencinta lebih ya. mencintai sekali. Iya. Tapi ini menurut saya ya, Iya. mencintai sekali. Tapi pada saat dia disakitin, dia akan memberi kesempatan berulang-ulang, memberi, karena mereka mencintai dengan tulus. Iya. Tapi pada saat mungkin juga sudah sampai ke capek. batasnya, Betul. mungkin Sudah dia akan lelah. merasa gimana sih rasanya kalau you dan kamu Allah yang digituin. Oke. Tapi sih menurut saya dari pengalaman saya selama beberapa Ada orang yang seumur saya ini, Orang yang ada sekitar kita. dan kebetulan saya adalah orang yang hampir teman saya itu Masya Allah luar biasa, ya, Masya Allah luar biasa. Enggak sih, saya dari teman-teman saya dari 100% mungkin cuman 10% yang pernah saya dengar. Si wanitanya lebih Pernah saya dengar memiliki 2 pacar. memiliki 2 lelaki. Rata-rata sih semua disakiti sama laki-laki, tapi ya itu sudah lumrah dan biasa sih, sudah nggak kaget kita dengarnya Iya, kalau iya, betul, seperti betul, itu. betul. Ya hampir dah apalagi teman-teman dekat saya hampir nggak ada sih kalau menurut saya. Jadi tapi saya nggak tahu ya kalau kakak yang
punya story seperti itu, saya enggak. Oh ya, bagaimana Nggak ngeh lah. merasakannya? Oke. Enggak. Kalau melihat situasi seperti itu, berarti yang dilihat adalah siap menerima rasa sakitnya. Oke. Iya, makanya ya kalau memang menurutmu nggak cocok, jangan juga mau sok jadi pahlawan kesiangan, mau ngerubah seseorang. Ya, betul. Tapi nggak mau sakit hati ya nggak bisa, Oke. jangan jadi pahlawan kesiangan lah. Oke, bagus banget. Kalau mau Kak, lempeng, jawabannya. kalau mau lempeng-lempeng ya cari yang lempeng-lempeng juga, karena pasangan itu mencerminkan si pasangannya. Jadi si A akan mendapatkan si A juga yang baik. Si B akan mendapatkan si B juga yang buruk. Tetapi kadang juga kita diberikan si A diberikan yang buruk karena kita mau diuji kesabaran, diuji macam-macam seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya Kanda. Ketika seorang wanita mencintai seorang laki-laki, ini ya konteksnya perempuannya yang mencintai, bukan laki-lakinya. Wanita mencintai seorang laki-laki. Menurut kakak, bagaimana seorang wanita itu menyampaikan rasa sukanya ke laki-laki tersebut? Karena katanya sih era sekarang wanita bisa menembak. Aduh. Aduh. Oke. Ini susahnya sih. Kalau kita kan cewek harus juga punya harga diri ya, gimana ya. Tapi kalau sudah ngebet suka juga. Ya, konteks seperti itu bagaimana? Kalau saya sih lebih mending kita mencintai dalam diam aja lah. Bah, lanjut pertanyaan, kalau begitu Kak, pertanyaannya berarti wanita sering sekali juga memendam rasa. Bukan seperti itu. Ada beberapa wanita yang mungkin nggak tahan dan akan menyampaikan. Tapi kalau dari segi perbedaan kita dengan seorang laki-laki, kita bisa mencintai tidak perlu dengan cara menyampaikan. Kita bisa mencintai dengan selalu memberikan perhatian, dengan selalu bahkan hanya dengan mengingat dia itu sudah bukti dari sebuah cinta. Dan tidak perlulah mereka tahu. Dan jika memang perhatian yang kau beri itu dia anggap sebuah hal yang jadi kebiasaan, dan nantinya akan jadi dibutuhkan oleh dia, nggak usah ngomong, nanti dia yang akan ngomong. Kenapa? Sesuatu yang sudah sering diberikan ke dia secara konsisten dan secara ikhlas, tanda kutip secara ikhlas, bukan mengharap bahwa dia membalas. Kalau itu secara konsisten diberikan perhatiannya, rasa sayang kita, selalu mengingatnya, chemistry pun akan terbangun. Dan tidak perlu lagi kalian ngomong-ngomong menghancurkan harga diri sih sebenarnya. Dia akan datang sendiri. Tapi jika situasinya nanti berbalik bahwa dia malah mencintai orang lain atau hal yang sudah diberi selama ini sia-sia. Nah, dari awal kalian juga harus berpikir dong. Saya memberikan perhatian ini, saya memberikan rasa sayang ini adalah tulus karena saya mencintai dia. Bukan karena saya mencintai dia dan harus saya miliki. Tidak seperti itu. Mencintai dengan tanpa memiliki adalah menurut saya malah menjadi sesuatu yang lebih luar biasa, lebih fantastik dibanding mencintai, memiliki, hidup bahagia, bla 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 dan sebagainya. Karena luar biasa loh memendam rasa. Tapi ya lebih bahagia lagi kalau dimiliki sih sebenarnya. Ya beda lagi. Jadi dari kan tadi karena saya sendiri kan tidak pernah lah ngomong bahwa saya suka ini. Jadi kalau nanyanya sama saya ya begitu. Mending kalaupun saya ada di bagian saya mencintai seseorang dan harus ngomong enggak lah. Itu mending ataupun saya harus bilang itu pada saat saya tahu dia juga suka saya. Tapi kalau
nggak ada timbal balik terus saya mau ngomong juara. Oh. Malunya minta ampun. Enggak dong, enggak salah. Jangan sampai lah, jangan sampai. Jangan sampai. Oke. Dan keturunan saya jangan sampai. Oke, amin amin sampai. Oke, pertanyaan selanjutnya Kak sudah terkait kita itu. Bagaimana tanggapan Kakak kalau kita kaum laki-laki mengatakan ternyata wanita ada juga yang love money atau istilahnya matre, cewek matre bos. Kalau saya sih, Matre. yang ngomong cowok ngomong yang cowoknya sih ngomong itu pasti rata-rata cowok yang nggak mampu. Kenapa? Tidak mampu aduh. Kenapa? Karena sesuatu yang keluar dari mulut itu adalah sesuatu yang dipikirkan oleh kepala, dicerna oleh hati. Oke. Ya, dipikirkan oleh kepala, dicerna oleh hati. Iya. Jadi kalau dia berpikir bahwa matre nih, cewek nih matre, dan dirasakan oleh hati, waduh matre, berarti dia tidak bisa memenuhi apa yang diperintah oleh wanita itu. Wanita yang Matrenya juga dicintainya. itu matre seperti apa? Ya. Kita wanita itu punya kebutuhan banyak. Yes. Kita wanita itu punya kebutuhan banyak. Oke. Kamu mau berada di samping kami, berada di sisi kami, berarti kamu siap menemani kami suka dan duka. Oke. Suka kita sama-sama. Yes. Duka kita bukan bahwa kami sakit aja. Duka kami bukan pada saat kita tidak diterima kerja saja, Ya. atau kita lagi nangis kenapa, dibentak sama orang, bertengkar sama orang. Ya, kalau duka begitu teman sahabat sendiri saja bisa. Oh, Tapi kalau duka, babes, sayang, kita lagi butuh lipstick baru nih. Saya beli pulsa dong. Oke ya, lebih bagus itu. Kuota saya habis. Ya. Terus si cowoknya bilang, terus gimana dong sayang? Ntar malam nggak bisa nelfonan dong. Iya. Nah, terus bagaimana saya nggak punya uang? Ya. Contohnya. Terus saya bagaimana nggak punya uang? Aduh ya udah malam ini kan usah nelfonan. Iya. Nah kalau kalian menerima seperti itu, dan saya bilang, saya nggak punya duit nggak sih beliin saya pulsa malam ini, soalnya aku kangen banget ini. Iya, Nah, iya, terus iya, iya. kalau kita aja sudah bilang begitu, Kayak- matrenya cewek ini, matrenya, ya susah lah kalau seperti itu. Nah jadi ya. setelah kita minta, setelah kita kan sama-sama saling sayang, kita kan sama-sama saling suka. Jadi suka dukanya, contohnya suka duka. Nah lipstick seumpama. Yang cantik, yang lihat cantik kita siapa gitu, yang nikmatin, yang bangga kita dibawa kemana-mana juga siapa gitu. Jadi tolonglah dipikir dengan cara positif dan dicerna dengan hati yang baik. Jadi jangan dipikir bahwa kita ini adalah matre, ya seperti itu. Sungguh-sungguh keluar dari hati. Enggak lah, saya mah kalau masih bisa beli sendiri aja. Oke, itu tadi terkait cewek matre. Sekarang kita ke musik ya kak. Oh iya, Nah, oke. rata-rata orang-orang milenial sekarang story-storynya sering musik, Ya. gambar-gambar, ada musiknya. Kalau kakak tanggapannya begini ya, pertanyaannya terkait musik, tentang lagu yang cocok untuk orang yang merasakan cinta itu yang apa? Maksudnya judulnya atau bagaimana? Judulnya yang Jadi ceritanya pertanyaannya judul lagu apa yang lagu. cocok? Oh, ini referensi lagu Iya, ya, referensi lagu. supaya kami paham saya lagi jatuh cinta, saya pasang lagi Banyak sekali. Kebetulan saya yang sering kakak dengar atau kakak begitu. pasang sebagai story lah. Kalau saya sih jarang galau. Jadi Bukan galau, ini cinta loh. Oh iya, Pasang oke. cinta. Kalau dari hobi Galau. saya kan hobi dengar musik. Saya Ya. saya penikmat musik, saya penikmat aransemen musik dan Iya. saya senang sekali dengan aransemen musik gitar dan piano. Ya, jadi saya senang dengan aransemen musik gitar dan piano itu terasa gimana ya kalau lagi nyantai begitu. Terus ada beberapa lagu yang menurut saya ini yang mana ini? Yang model bagaimana? Yalah, perasaan jatuh cinta kayak begini ya. Sekarang kan lagi tren lagunya, lagi viral itu lagunya Aisyah. Istri soleha, saking solehanya pacarnya juga mau dikasih soleha.
Saya senang dengan beberapa lagu Ya. yang sedang jatuh cinta ya. Iya, sedang jatuh cinta. Sedang jatuh jatuh cinta. cinta itu adalah kepadamu. Udah panas di suaraku, Kak. banget. Masalahnya kita sudah berumah tangga jadi Pada saat iya, iya, oke. sama pasangan. saya Lagu apa? saya senang dengan lagunya Afgan Ya. yang bukan cinta biasa ya, bukan cinta biasa. Asik. Cintaku bukanlah cinta Asik, biasa Samio. jika kamu yang memiliki ya. Oke. Jadi lagu itu menggambarkan bahwa hey you, gue jatuh cinta nih, Sama kamu. dan kalau you Luar yang biasa. milikin, wow, Biasa. gitu. Besar. Cintaku ini bukan cinta biasa Oke. seperti itu. Kebalikan lagi, Kak. Nah, Ketika kita putus cinta, lagu tergalau menurut Kakak, judul lagu tergalau ini. dari storynya saja, maksudnya dari story kejadian putus cintanya bagaimana? Bagaimana ya? Kalau kejadian putus cintanya karena tidak disetujui orang tua, ya. Biar mamamu tak suka, papamu juga melarang seperti itu, atau gak Kalau karena diduain. ya bikin dulu ya. Saya senang satu lagu yang bukan karena Jadi aku yang jangan mengatakan bahwa itu story saya ya, tidak seperti itu. Ya. Saya memang suka itu lagu dari awal munculnya itu lagu Ya. itu. Lagu tergalau ini lagu tergalau. Iya, saya suka lagu itu dari awal lagu itu muncul. Saya walaupun sayangnya lagu itu adalah lagu sakit hati, tapi Ya. emang gimana Musiknya. ya? Enak banget. Walaupun kita nggak sakit hati, terasa merinding begitu. Ya. Saya suka lagunya The Massive. Yes. Sudahi perih ini. Sudah perih. Cukup sudah kau sakiti aku lagi. Asik. Serpihan perih ini akan ku bawa mati. Ya, sakit kan? Sakit Bang? banget. Sakit. Ampun gue sakit Besok banget. kalau saya lihat story kamu nyanyi itu berarti kamu lagi putus cinta. Aduh, ampun. Ini terkait musik tadi ya. Sekarang kita Kak terkait ya di bulan Februari pasti ada satu momen yang dikatakan momen Valentine. Ya, oke. Oke, hari kasih sayang. Tanggapan Kakak terkait hari kasih sayang bagaimana? Dari saya Ada awal coklat, ya, ada coklat, ada dari boneka. awal saya kenal cinta monyet. Ya, monyet. Dari awal saya kenal cinta monyet, saya tidak pernah Valentinean seperti itu. Ya. Saya bukan berarti Ternyata ada orang yang tidak pernah melakukan atau merayakan. kalau mau Valentine. kalau ingin dipikir bagaimana ya, Ya, mungkin pada saat saya melakukan cinta monyet seperti itu, Iya. menjalankan story cinta monyet, mungkin saya kan mengikuti kisah Valentine itu. Tapi mungkin karena saya dikaruniai dari dulu pikiran yang mungkin agak sedikit bagaimana, Ya. yang saya sih enggak pernah sih ngikutin yang namanya Valentine. Menurut saya yang terus jauh sih kalau kita ngomong agama ya. Yeah. Saya sudah di agama, saya sudah tidak menjalankan seperti itu ya. Yeah. Beda dengan yang lainnya. Oke, saya tidak mau membahas seperti itu iya. karena itu mungkin sedikit bagaimana ya. Kalau soal saya sendiri sih enggak lah, jatuh cinta dan menyayangi, mencintai, mengasihi kan setiap hari harusnya. Oke, ternyata. Kalaupun harus dikatakan ada hari special something begitu, ya stok hadiah sudah habis baru mau dikasih. Bulan lalu dia ulang tahun, bulan Ya. ini Valentine, uang nggak ada, coklat habis, mau dikasih lagi. Aduh. Jadi kalau mau saya sih pada saat seseorang Ya. atau pasangan kita lah contohnya ya, mengatakan saya lagi pengen ini, saya tidak perlu menunggu dia Valentine dulu terus saya kasih. Kalau memang saya lagi ada dan saya lagi punya, Iya. melihat senyumnya dia sudah luar biasa. Alhamdulillah. Memberikan apa yang
memberikan apa yang dia inginkan itu sudah luar biasa. Jadi nggak usah nunggu Valentine. Valentine sih menurut saya ngabisin jatah hari aja nggak penting lah menurut saya. Jadi saya mending menyayangi dia selama-lamanya, menyayangi dia setiap hari, memberikan dia setiap hari selama saya ada dan bisa dan dia mau seperti itu. Ternyata itu ya tentang Valentine. Nah, sekarang Kak, bagaimana tanggapan Kakak terkait peribahasa bahwa cinta itu tumbuh dari hati? Ya iyalah tumbuh dari hati. Masa dari ubun-ubun? Iyalah tumbuh dari hati. Tapi otomatis dari pandangan dulu, dari mata turun ke hati. Karena tidak mungkin. Tapi enggak sih. Kadang juga kalau masa-masa sekarang kan kadang orang saling jatuh cinta pada saat walaupun tidak saling melihat. Story. Tapi sih tetap sih dari mata. Soalnya kalau dia lihat storynya bening-bening gitu. Bening-bening. Terus montok-montok, aduh. Terus PDKT. Ya dari mata. Tidak pernah sih dari hati dulu. Dari mata dulu sebagai indera penglihatan. Terus dirasakan di hati, terus dicerna oleh pikiran juga. Jangan sampai cuma hatinya aja yang berjalan, otaknya tidak jalan. Betul. Nah, jadi saya belajarlah untuk mencintai dengan logika. Karena kalau logikanya jalan, sakitnya tidak sakit-sakit banget. Kalau cintanya pakai hati saja, pakai hati tok, ya siap-siap sakit hati. Karena cuma hatinya doang yang dipakai. Betul. Otaknya tidak dipakai. Seperti itu ya. Nah, bagi pertanyaan begini Kak. Kan kadang-kadang konflik terjadi atau kadang-kadang putus cinta terjadi akibat salah seorang dari pihak pasangan terlalu baik. Contoh ya. Kita putus aja. Kenapa putus? Kau terlalu baik. Kau sudah belikan saya ini, kau belikan saya ini. Tanggapan Kakak seperti apa? Satu kata untuk hal seperti itu. Modus. Kenapa jadi kalau baik kenapa ditinggalkan? Aduh, kalau baik kenapa ditinggalkan? Kalau baik sifatmu terlalu beriman, Nah, terus carinya yang bagaimana? Susah dijawab. Carinya, saya pernah dengar. Mungkin dia salah satu alasannya doang untuk putus. Terlalu baik, kan terlalu baik, nggak cocok buat saya. Saya terlalu buruk untuk kamu. Betul sekali. Modus pada saat dia sudah mencintai orang lain di luar sana, menurut saya. Terus kalau soal dianya mau terlalu baik sayang. Nggak suka yang seperti itu, terus carinya yang bagaimana? Iya sih, begitu juga betul. Carinya yang sinting, biar bisa diimbangi sama sintingnya dia. Oke, tadi itu terkait kau terlalu baik, kau terlalu tidak cocok dengan saya yang kurang baik. Sekarang pertanyaan terakhir, apa pesan bagi kami yang belum punya pasangan alias jomblo terkait CINTA? Ya tadi sudah saya uraikan, mungkin sudah banyak ya. Iya betul Kak. CINTA adalah ya kalau dari awal kita ngomong ini sebenarnya bisa dikatakan Anda menanyakan saya ini sebenarnya cinta-cinta asmara sih sebenarnya. Iya betul. Cinta-cinta asmara. Lawan jenis. Jadi bisa dikatakan bagi kalian yang jomblo, selektiflah memilih pasangan. Iya. Yang tadi saya katakan, selektifnya pakai hati dan pikiran, logika. Yes. Kalau pacarannya pakai hati juga saja, nanti kalian gampang sakit hati. Kalau pakai pikiran, ada yang ngimbangin. Pada saat kalian disakitin, kalau hati kalian yang berbicara, otomatis mau kamu sakitin saya bagaimana, tetapnya saya cinta kamu deh, intinya begitu seperti itu. Tapi kalau ini ngikut, ini menemani, mendampingi, pasti udah. Kalau saya sudah beri kamu semuanya, saya sudah kasih kamu semuanya rasa cinta saya, terus kamunya baliknya seperti itu juga, balasnya pasti logika berjalan. Ya udah, kamu tidak bisa bukan untuk saya. Terus jagalah
hubungan kalian sebaik-baiknya jika kalian nanti dapat pasangan. Yes. Karena sesuatu itu, kepercayaan itu cuma sekali. Oke, kepercayaan cuma sekali ya. Sekali. Kedua, ketiga, keempatnya Itu bonus. bonus. itu bagaikan gimana ya? Paling juga dimaafkan, tapi Ya. gimana sih tidak kalau sama rasanya. kertasnya udah diremas-remas, Ya, betul, mau betul, disetrika, mau diapa juga Sudah tetap kusut. Oke. Piringnya udah jatuh, pecah, mau dijatin, mau di Disusun lagi susun susah. kembali untuk dipakai makan juga susah. Betul. Terus ngomongnya juga kita nanti selalu nggak dipercaya lagi. Betul. Akhirnya hubungan itu Ya. Akhirnya hubungan itu timbulnya saling ketidakpercayaan, saling ketidakpedulian, saling bertengkar terus. Jadi ujung-ujungnya ya mau dapat hubungan apa? Hubungan Yang jomblo selektif. udah selektif Yang lah. jomblo selektif. Jangan cuma dilihat dari wajahnya, wajah itu cantik. menipu. Wajah menipu. Wajah menipu kadang, Hati-hati. tapi tidak selamanya. Hati-hati, glowing, putih, bersih, ternyata pala-pala guys. Kadang juga mereka cakep tapi baik, cantik tapi baik. Tapi mungkin ada yang cakep terus menganggap dirinya saya bisa mendapatkan siapa saja semau saya dengan wajah saya, ya itu hati-hatilah, bisa selektif lah seperti itu. Terus kalau udah dapat digenggam baik-baik tapi jangan diremas, nanti lepas lagi. Terima kasih banyak Kak, terima kasih banyak terkait judul Bantai ini terkait cinta. Di sini saya sudah menerima banyak masukan, banyak materi terkait cinta dari kakak, bahwa cinta itu dari pikiran ke hati baru selektif. Ternyata begitu ya. Oke, selektif paling utama yang bagi yang jomblo seperti kaya. Oke, cukup sekian. Terima kasih banyak Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.